Jangan lupa like, komen dan subscribe yang banyak karena masih banyak berita di Unmus TV menyambut lidah rakyat. Seperti berita yang satu ini. Satreskrim Polres Labusel mengamankan sejumlah besar bahan bakar minyak BBM, subsidi yang diduga hasil penimbunan. Hal ini diungkapkan Kasatreskrim Polres Labusel AKP Gubarkov saat konferensi pers di hadapan awak media. Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024, yang mana, pada tanggal 17 Februari tahun 2024 lalu, petugas mengamankan 30 jerigen Pertalite dari pelaku penimbunan yang diangkut menggunakan kendaraan pickup carry di daerah Torgamba. Kemudian, pada tanggal 2 Mei tahun 2024 kembali mengamankan 2.000 liter Pertalite dalam sebuah baby tank di daerah Torgamba. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juli tahun 2024 juga mengamankan 17 jerigen Pertalite, masing-masing berkapasitas 30 liter, di daerah Sungai Kanan. Kemudian pada tanggal 22 Juli tahun 2024 juga mengamankan dan menyita 5 jerigen solar yang diangkut dalam mobil. Selain itu, ditemukan 18 jerigen berisi Pertalite, namun tidak ditemukan pemiliknya. Dari hasil pemeriksaan, diduga BBM subsidi ini berasal dari SPBU yang berada di Labusel dan Kabupaten Rohil, Riau, untuk dijual kepada pemilik alat berat dan masyarakat pedalaman. Dari tindakan yang dilakukan, sebanyak 8 kendaraan pengangkut BBM ilegal telah disita, termasuk 5 minibus, 1 truk kol diesel, dan 2 pickup carry. Kasatreskrim AKP Gubarkov juga menyatakan bahwa penyidikan terhadap sindikat niaga BBM ilegal terus dilakukan. Beberapa pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak ditahan, karena mereka proaktif dan wajib lapor. Barang bukti yang disita akan diuji di Laboratorium Pertamina Tata Niaga Sumatera Utara untuk memastikan jenis dan kandungan BBM tersebut, jelasnya. Keempat perkara ini dikenakan pasal 55 UU nomor 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi yang diubah dengan pasal 40 angka 9 UU nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukuman adalah penjara hingga 6 tahun dan denda sebesar 60 miliar rupiah. Barang bukti akan dilelang untuk mencegah penurunan kualitas dan kuantitas, dengan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkab Labuhan Batu Selatan. Adapun tersangka yang terlibat berasal dari Labusel, yaitu inisial Z, YG, MAS, yang ditangkap pada tanggal 17 Februari tahun 2024, inisial W, yang ditangkap pada tanggal 2 Mei tahun 2024, inisial EPS, yang ditangkap pada tanggal 10 Juli tahun 2024, dan inisial AAW, yang ditangkap pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Jumlah total BBM yang diamankan adalah 5.000 liter, terdiri dari 30 jerigen Pertalite pada tanggal 17 Februari tahun 2024. 2.000 liter Pertalite pada tanggal 2 Mei 2024,17 jerigen Pertalite pada tanggal 10 Juli tahun 2024, serta 5 jerigen solar dan 18 jerigen Pertalite pada tanggal 22 Juli tahun 2024. Semua BBM tersebut adalah BBM bersubsidi dari pemerintah. Kasatreskrim Polres Labusel mengimbau masyarakat untuk berhenti dari aktivitas niaga BBM ilegal dan melaporkan setiap penimbunan ilegal yang diketahui. Ribuan liter BBM. Ini terdiri dari dua jenis BBM. Yang pertama solar, yaitu BBM yang disubsidi pemerintah. Kemudian Pertalite, yaitu BBM jenis penugasan khusus dari pemerintah. Kedua BBM ini mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah, dari BBM. Himbauan apa kemarin terhadap penimbun BBM ini apa? Himbauan kami dari Satreskrim Polres Labusel, kiranya didengar oleh seluruh masyarakat warga Labusel, terkait dengan penimbunan ataupun niaga BBM ilegal. Kami akan terus melakukan penindakan dan kami harap bagi yang masih bermain di luar
untuk segera berhenti dan tidak melanjutkan aktivitas ilegalnya. Dan tentunya kepada warga masyarakat Labuan Batu Selatan agar memberikan informasi kepada kami apabila mengetahui adanya penimbunan ataupun penjualan BBM ilegal. BBM yang kami amankan ini berasal dari provinsi tetangga, dari Riau, masuk ke Sumatera Utara ini melalui pintu kita, pintu timur dari Togamba. Ini rencananya akan dijual masuk ke beberapa tempat. Kalau menurut pengakuan daripada tersangka, akan dijual ke tempat-tempat seperti alat berat, kemudian juga akan dijual ke daerah-daerah terpencil. Dan tentunya kami sampaikan di sini terkait dengan masyarakat yang ingin menjadi penyalur atau sub penyalur karena tadi keterbatasan mungkin jauh daripada SPBU, silakan kiranya berkoordinasi dengan dinas pemerintah kabupaten, yaitu dalam hal ini di Sprindak, untuk bisa diberikan penunjukan atau rekomendasi dari dinas terkait terkait dengan mungkin ya kegiatan UMKM dan lain sebagainya. Jadi inilah yang kami harapkan daripada masyarakat. Apabila tidak mengetahui terkait dengan regulasi dan peraturan, silakan untuk berkomunikasi dengan pemerintahan kabupaten dan silakan melibatkan kami untuk memberikan sedikit pengetahuan kami terkait dengan aturan, baik itu di SDM, Energi Sumber Daya Mineral dari Kementerian, baik dari BPH Migas, baik dari Dirjen Migas. Terkait dengan keterlibatan dalam hal ini SPBU ya. Dalam hal ini apabila dalam pemeriksaan kami memang ada keterkaitan barang itu diambil dari SPBU, maka dalam hal ini kami akan melihat peran daripada pihak yang ada di atau oknum yang ada di SPBU. Apakah mereka juga mendapatkan keuntungan di situ, ataukah dalam hal modus pembelian daripada tersangka ini ada suatu mekanisme yang dibentuk dan terstruktur. Ini yang masih kami dalami di beberapa SPBU. Apabila ada keterlibatan di sana, maka bisa kita katakan mereka juga melakukan atau mereka juga turut serta melakukan. Namun demikian, bagaimana peran-perannya ini masih kami dalami daripada tersangka dan saksi. Laporan Kepala Kabiro